Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanis, akhwati sekalian, kali ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran kita yaitu akidah dan akhlak. Kita memasuki bab yang keempat yaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama tentang sifat Adam, yaitu tidak ada. Ketika kita melihat segala sesuatu yang ada, yang kita lihat di sini, baik dunia, alam dan seisinya, tidak mungkinlah kita melihat bahwasanya itu terjadi dengan sendirinya. Itu hanya teori-teori barat yang sekuler yang anti agama. Sesungguhnya ketiadaan itulah tidak ada. Ada makanan di meja kita, tidak mungkin tidak ada yang masak, pasti ada orang yang memasak makanan kita. Sesungguhnya Allah berfirman, dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur, dan dialah menciptakan dan mengabdikan kamu di bumi, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidaklah kamu mengerti? Nah, dari sini dalil ini mengatakan bahwasanya ketidakadaan Tuhan di sini, maksudnya sifat adamun, itu sesungguhnya sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sifat yang selanjutnya yaitu sifatul hudus atau suatu hal yang baru. Nah, Allah nggak mungkin suatu hal yang baru. Karena apa? Sesuatu yang tidak ada itu seharusnya dimulai dari sesuatu yang ada. Berarti harus ada yang menciptakan. Nah, mustahil Allah bersifat baru. Selain itu, sesuatu yang baru atau ada permulaannya pasti ada akhirannya. Jika Allah baru, pasti Allah akan berakhir. Maka hal ini tidak mungkin. Sesungguhnya disebutkan bahwasanya wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, akhir dan zahir yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat selanjutnya adalah sifatul fana, yaitu rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Sesungguhnya Allah ini kekal. Tidak mungkin Allah itu rusak atau tidak kekal. Karena sesungguhnya kerusakan adalah sifat yang mustahil bagi Allah sebagai Tuhan kita. Sifat selanjutnya yaitu mumasalatuhu lil hawadisi, yang mempunyai arti menyerupai yang baru atau menyerupai makhluk. Kalau kita melihat ada orang yang menciptakan robot, tidak mungkin robot itu bisa persis sama dengan apa yang dia ciptakan. Sama, ketika Tuhan kita menciptakan kita, tidak mungkin Tuhan itu sama dengan kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada ada sesuatu yang setara dengan dirinya. Sifat selanjutnya yaitu ihtiyajuhu li ghairi, atau membutuhkan sesuatu kepada selain dirinya. Ketika orang yang membutuhkan sesuatu kepada yang lainnya, berarti tanda kelemahan orang tersebut. Ketika Tuhan yang menciptakan kita membutuhkan sesuatu, berarti Tuhan itu lemah. Tidak mungkin Tuhan itu lemah. Sesungguhnya Tuhan itu tidak membutuhkan orang lain atau tidak membutuhkan selain dirinya, karena sesungguhnya sifat ihtiyaju li ghairi sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan sifat selanjutnya yaitu ta'adud atau berbilang atau lebih dari satu. Kemustahilan bagi Allah atau Tuhan yang lebih dari satu. Kenapa? Ketika Tuhan lebih dari satu, sesungguhnya ketika itu akan ada pertentangan antara Tuhan satu dan Tuhan yang lainnya. Maka kemustahilan bagi Tuhan untuk bersifat lebih dari satu atau berbilang. Dan selanjutnya yaitu lemah, al-ajz. Nah, kemustahilan bagi Tuhan atau Allah bersifat lemah. Sesungguhnya Allah berfirman, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi, dan sungguh Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Sifat selanjutnya yaitu karoha. Karoha berarti terpaksa. Mustahil bagi Allah mempunyai sifat terpaksa. Jika Allah terpaksa dalam membuat sesuatu,
berarti Allah bukan zat yang berdiri sendiri, melainkan ada zat lain yang mengaturnya. Sungguhnya difirmankan, sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Hud. Sifat lain yang mustahil Allah miliki yaitu jahlun, mempunyai arti bodoh. Tidak mungkin Allah yang menciptakan segala isi alam ini, bahkan manusia tersebut banyak yang pintar. Tidak mungkin yang menciptakan orang yang pintar itu orang yang manusia Tuhan yang bodoh. Nah, maka kemustahilan bagi Tuhan untuk memiliki sifat yang bodoh. Sesungguhnya Allah berfirman, sedangkan kamu memberi pengetahuan hanya sedikit. Kemungkinan seperti itu. Dan juga sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-Mujadalah ayat 7. Sifat yang selanjutnya yaitu mautun, yang mempunyai arti mati. Tidak mungkin Allah yang menciptakan di dunia ini dan segala sisinya itu mempunyai sifat mati. Sebab mati menunjukkan kelemahan atau berarti ketidaksanggupan atas segala sesuatu. Maka mati merupakan mustahil bagi Allah. Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya dan tidak mengantuk dan tidak tidur. Sifat selanjutnya yaitu samam, yang mengerti tuli. Tuli berarti sifat kekurangan atau kelemahan. Sesungguhnya jika Allah tuli, tentu Dia tidak mendengar doa dan puji syukur makhluk-makhluknya. Allah berfirman, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Sifat selanjutnya yaitu umyun atau buta. Mustahil Allah bersifat buta, sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu yang tampak maupun tidak tampak bagi manusia. Di dalam surat Al-Ghafir disebutkan, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sungguh Allah, Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Kemustahilan selanjutnya yaitu Allah mempunyai sifat mustahil bukmun, yaitu bisu. Bagaimana Allah bisu sedangkan kalamullah yang tertulis dalam Al-Quran, kitabullah, yang sangat luar biasa hikmahnya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari bagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Surat Al-Baqarah. Sifat selanjutnya yaitu ajzun, yaitu melemah. Sifat mukraha, maha terpaksa. Sifat jahilan, yaitu maha bodoh. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat-sifat tersebut, dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sifat yang mungkin kita harus lihat yaitulah sifat mayitan, yaitu maha mati. Asamun atau maha tuli. Sifat mustahil lainnya itu a'ma, maha buta. Abakamu, yaitu maha bisu. Kemustahilan bagi Allah yang telah mempunyai sifat-sifat yang keistimewaan, mempunyai sifat mustahil yang terdapat dalam kalimat tersebut. Untuk sifat terakhir yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai ciri-ciri yaitu senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat, bersabar akan segala musibah, ikhlas dalam belajar, bekerja dan beramal, ikhlas dalam menerima takdir Allah, tawadhu, bersemangat dalam belajar dan bekerja, membantu kesusahan orang lain dan sopan santun.